tolong dibedakan bahwa Allah Alkitab bukanlah Allah yang ada di Al-Quran. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada di Alkitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Nababan mengatakan bahwa tidak ada agama lain. Allah itu tidak pernah menciptakan macam-macam agama, ya. Allah itu hanya membawa satu agama, yaitu Islam. Ya. Jadi dari awal Musa dulu beragama Islam, Adam beragama Islam, Musa beragama Islam, dan nabi-nabi itu semua beragama Islam. Bahkan Yesus kata beragama Islam. Mari kita dengarkan, teman-teman. Hakikatnya Allah tidak pernah menurunkan agama yang bermacam-macam. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama cuma satu, yaitu Islam. Adapun agama yang bermacam-macam ini termasuk agama Yahudi dan Nasrani itu agama sempalan. Agama yang sudah diselewengkan. Dulu Nabi Musa membawa Taurat, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan keislaman. Tapi oleh umat-umatnya Yahudi dari keturunan Nabi Yakub yang namanya Yahuza, ini keturunan dia menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Aduh, teman-teman ya, luar biasa ya. Luar biasa. Bullshit. Bayangkan teman-teman bahwa Tuhan tidak menurunkan macam-macam agama. Itu nggak benar. Yang benar adalah Tuhan tidak pernah menurunkan agama. Itu yang benar, ya. Tuhan tidak pernah membuat agama. Tetapi Tuhan menyediakan jalan keselamatan. Itu benar, ya. Dari Adam sampai kepada Yohanes, ya, itu yang diberitakan hanya jalan keselamatan. Tidak ada memberitakan agama, ya. Nah, jalan keselamatan apa? Jalan keselamatan melalui Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya, tidak ada mengajarkan Islam. Apa itu Islam? Apakah karena dia ada yang sujud, ya, ada yang sunat, ada yang katanya wudhu, ya, itu disebut Islam, ya. Lalu Tuhannya tauhid katanya. Ingat ya, Allah yang Esa dalam konsep Alkitab adalah Allah Trinitas, ya. Allah yang Esa dalam kesatuan, ya, 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, itu konsep Allah Alkitab. Beda dengan konsep Allah tauhidnya di Al-Quran. Itu beda, ya. Jadi tolong dibedakan bahwa Allah Alkitab bukanlah Allah yang ada di Al-Quran. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada di Alkitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, apa dasar saya mengatakan bahwa Allah Alkitab berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Al-Quran? Dasar saya adalah tentunya berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Sekarang kita lihat secara Alkitabiah, ya. Dalam Islam itu tidak mengenal namanya penebusan. Konsep penebusan untuk pengampunan dosa itu tidak dikenal di Al-Quran, ya. Kemudian Tuhannya tidak pernah disebut sebagai juru selamat, ya, tidak pernah. Nah, ini jelas konsep yang sangat berbeda antara apa yang ada di Alkitab dengan yang ada di Al-Quran, ya. Di Alkitab itu Allahnya adalah Allah penebus dan juru selamat. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah menyebut dirinya sebagai penebus dan juru selamat. Bahkan Al-Quran menyangkali konsep penebusan, ya. Itu catat baik-baik. Nah,
Adapun ayat yang mendasari saya mengatakan bahwa Allah Alkitab dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada di Al-Qur'an itu sangat berbeda. Mari kita buka Mazmur 78 ayat 35. Bahwa Allah Alkitab adalah penebus, ya. Nah, saya bacakan, dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus, ya. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala, ya. Jadi nama Tuhan itu disebut penebus, ya, penebus. Kemudian Yeremia 50 ayat 34 mengatakan, tetapi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Jelas ya? Jadi penebus mereka adalah kuat, Tuhan semesta alam namanya. Ya, jadi Tuhan semesta alam itu, sang pencipta langit dan bumi ini adalah penebus, adalah Allah penebus. Ya. Nah, kemudian Yesaya 43 ayat 11. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu ucapan dari Allah sendiri, Allah Alkitab, ya, bahwa Dia adalah penebus dan Dia juga adalah juru selamat. Ya, konsep ini tidak ada di Al-Qur'an. Ya. Nah, Yesaya 43 ayat 11, saya ulangi, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku, kata Tuhan, kata Allah, ya. Nah, kemudian Yesaya 45 ayat 21. Allah yang adil juru selamatmu. Ya, Allah yang adil dan juru selamat. Allah yang adil dan juru selamat. Jadi Allah yang adil itu adalah juru selamat, ya. Kemudian itu di Perjanjian Lama tadi semua, ya. Ya, bahwa Allah di Perjanjian Lama, ya, itu adalah Allah penebus dan Allah juru selamat. Bagaimana dengan di Perjanjian Baru? Apakah berlanjut konsep ini? Ya, kita lihat Lukas 2 ayat 11. Nah, ini tadi yang saya bacakan. Malaikat sudah memberitahukan tentang Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan, ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi yang berkata tadi di kitab Yesaya, di kitab Yeremia, di kitab Hosea, ya, dan tidak ada juru selamat selain dari aku, itu di Hosea 13 ayat 4. Nah, Allah inilah yang datang menjadi manusia. Ya. Statusnya tidak berubah sebagai juru selamat dan Tuhan. Ya, hanya wujudnya yang berubah menjadi manusia. Tapi statusnya itu tidak berubah. Keilahiannya tetap dia bawa. Makanya disebut dia 100% Allah dan 100% manusia. Begitu, ya. Nah, Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya, jadi Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Oke? Nah, jadi konsep penebus dan sebagai juru selamat itu tidak ada di Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedakan satu hal ini, ya. Kemudian kedua, apa lagi yang membedakan antara Allah Alkitab dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang cara dia bersumpah. Ya. Allah Alkitab, saya katakan, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Dia tidak pernah bersumpah demi ciptaannya. Apalagi demi pagan, ya, demi bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Itu tidak pernah. Ya, jadi Allah Alkitab hanya bersumpah, bahkan mengajarkan kepada umatnya hanya boleh bersumpah demi Allah itu sendiri,
Ya, jadi Allah pun bersumpah demi dirinya sendiri. Mengapa? Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Dia. Sumpah demi yang lebih tinggi. Ya, kita bersumpah demi Allah. Tapi Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Kita bisa baca ya di Kejadian 22. Ayat 16. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ini sumpah Allah tentang Abraham. Ya, Abraham sudah menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Ya, Ishak kepada Allah tanpa ragu-ragu. Ya, makanya Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Apa itu? Dia akan menepati janjinya kepada Abraham. Ya, itu. Jadi dia bersumpah demi dirinya sendiri. Adakah ayat lain pendukungnya? Ada. Yeremia 51 ayat 14. Tuhan semesta alam telah bersumpah demi dirinya sendiri. Ya. Jadi Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi yang disembah oleh orang Kristen dan orang Yahudi bersumpah demi dirinya sendiri. Oke? Nah, kemudian ada nggak? Itu kan di perjanjian lama tadi. Di perjanjian baru bagaimana? Apakah ini berlangsung? Ya, eksistensi Allah ya yang dia bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, di sini diajarkan di Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Ya. Yang diperkenankan hanya bersumpah demi Allah. Jadi jangan bersumpah demi langit, demi bumi, demi apapun gitu kan. Demi pagan itu bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Tidak diperkenankan ya. Jadi di perjanjian baru juga diajarkan cara yang sama. Ya. Aturan yang sama. Tidak boleh bersumpah demi apapun kecuali demi Allah, pencipta alam semesta ini. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ya. Sorry, Nababan, ya. Sekali-sekali boleh dong saya citat ayat dari kitab Anda, ya. Anda juga mencitat banyak ayat dari kitab saya, betul ya? Jadi fair ya. Saya akan mencitat ya satu ayat saja, cukup satu ayat saja, tidak usah banyak-banyak dari surat An-Najm ayat 1 yang berhubungan dengan sumpah tadi, ya. Nah, saya bacakan. Tuhan bersumpah bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar demi bintang ketika terbenam. So, demi apa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah? Demi bintang ketika terbenam. Wow, kalau Allah Alkitab itu sangat melarang, ya, sangat melarang bersumpah demi apapun, demi langit, demi bumi, demi bintang, demi apapun ciptaan Dia. Ya, Dia hanya bersumpah demi dirinya sendiri. Ini perbedaan Tuhan kita. Ya, jadi jangan lagi berkata bahwa ajaran yang ada di Alkitab yang dibawa oleh Musa dan semua nabi dan semua rasul adalah Islam. Anda terlalu mengada-ngada. So, teman-temanku semuanya, semoga apa yang saya sharingkan pada kali ini bisa membawa berkat ya, berkat rohani bagi kita semua. Dan terima kasih atas dukungan Anda untuk channel Noverina Solihin. Ya, kita bertemu lagi di next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.